kateter ya. Kateter tuh jenisnya banyak. Ada malekot, ada nelaton ya. Tapi yang biasa kita gunakan itu adalah ada three-way ya. Biasanya yang kita gunakan adalah yang two-way Foley kateter ya. Dari bahannya pun bisa berbeda ya. Ini di sini ada dua bahan, yang ini dari apa namanya? Ini dari latex ya. Dan ini yang dari silikon. Apa bedanya? Kalau semisal dari latex biasanya masa pakainya hanya sampai 2 minggu ya. Sehingga pasiennya harus diganti setiap 2 minggu. Tapi kalau semisal yang silikon biasanya bisa sampai 4 sampai 6 minggu ya. Nah, kapan digunakannya tergantung. Kalau semisal kita membutuhkan pasien yang perlu dilakukan menggunakan kateter dengan cukup lama, ya misal pada post rekonstruksi uretra atau pada pasien yang memang dia mengharuskan dia pakai kateter terus, pada misalnya kasus-kasus di mana dia ada gangguan saraf bladernya untuk mengeluarkan kencing ya, daripada dia ganti bolak-balik tiap 2 minggu, yang mending digunakan yang silikon ya. Kalau semisal yang hanya sementara, kita gunakan yang Foley latex ya. Ini ada yang two-way, ada yang three-way. Kalau yang ini yang standar, yang two-way. Kalau yang three-way ada lubangnya satu lagi ya. Itu untuk apa? Biasanya untuk dilakukan irigasi. Ya, misalnya pada kasus-kasus di mana adanya pendarahan intrabuli ya, sedangkan mengharuskan kita biar darah itu tidak menjadi clotting sehingga terjadi retensi clotnya. Akhirnya perlu dilakukan irigasi sampai pendarahannya membaik dulu. Ya, seperti itu. Ya, ini memang langsung tinggi ya, tapi ya buat gambaran aja ya. Nanti yang terpenting kalian harus bisa memasang kateter ya, itu kompetensi dokter umum ya, bukan cuman perawat. Ya, dan apa yang membedakan kalian nanti dengan perawat dan atau bahkan dengan lulusan dari FK lain ya, kita mengerjakannya sesuai kaidah ya. Jangan setelah nanti misalnya saking banyaknya pasien ya, walaupun ini sendiri tak temukan di PPDS ini ya, masukin PPDS aja tak pergoki pasang kateter tanpa adanya disinfeksi, langsung tak morbiditas ya, nggak boleh seperti itu ya. Ya, seperti yang tak bilang tadi, kita memasukkan alat ke lokasi yang steril ya. Bisa saja yang awalnya steril mau pasang kateter malah jadinya tadi ya, iya bisa kauti, bisa infeksi ya, dan resikonya infeksi di saluran kencing juga besar ya, karena bisa terjadi ascending infection, infeksi dari buli bisa naik ke ginjal ya, akhirnya menyebabkan infeksi sistemik ya. Sudah belajar nggak istilah coba bro? Infeksi. Infeksi sistemik bro. Infeksi yang Pernah dengar sepsis tak? pernah. Apa itu? Keadaan itu sepsis itu. Farel Haiden. Standar. Bagus Arya. Oke, yang pertama tetap di anamnesa dulu ya. Pasti di situ ada listnya. Makanya tak tanya, ada listnya enggak? Seharusnya ada ya? dok, tapi Nah, mungkin memang di perlu kita tanyakan dari jenengan mungkin dok, dari Dari grup. aku tak? Oh, nggak dikirim apa-apa. Soalnya kita biasanya nggak Iya tak? dikasih nggak sih? Bisa dilebar Coba sih. Nggak, ono ya langsung tak kirim ya, kan nggak usah. Senang telepon aja. Ya sudahlah, ya nanti dicocokkan aja ya. Jadi ya tetap anamnesa ya, bahwa nggak bisa kencingnya sejak berapa lama ya. Ya tetap juga yang perlu diperhatikan juga, kita harus menentukan apakah memang pasien ini dia retensi urin atau kondisi di mana tidak adanya produksi urin. Apa itu? Iya naik. Iya naik. Nayaka dok, Oh, Nayaka. cuma kok ini? Iya dok. Apa? Kondisi tidak ada urin? Lek ini nggak iso TA berarti ya? Biasanya di absen dah. Tip absen. Tidak absen. Oh, gak ngerti saya Gareth. Tipsen sekarang tuh. Tipsen. Oh, tipsen. Iya. Berarti kalian ini Gen Z atau Gen apa berarti ya? Gen
Kenzi. Oh Genzi, oh ya. Dulu aku TA namanya. Ya, dulu masih pakai BlackBerry. Asik. Kalau ndak masuk, langsung update profil pic pakai foto tanda tangan, otomatis sudah. Bisa ditiru. Ya itu tadi apa kondisi ndak ada produksi urin? Anuria, ya. Jadi ndak ada gangguan di ginjalnya atau adanya obstruksi pos renal ya. Nanti di blok ginjal ada peningkatan kreatinin, anuria ya. Itu bisa pre-renal, renal semua pos renal ya. Itu kalian harus bedakan. Jangan ujuk-ujuk ternyata nggak bisa kencing langsung mau pasang kateter, ternyata pasiennya bukan tidak bisa kencing karena ada gangguan buntuan ya, tapi gangguan di ginjalnya ya, percuma nggak akan keluar kencingnya ya. Karena suatu nah retensi itu juga tanda-tandanya adalah ketika kamu pasang kateter yang keluar itu adalah lebih dari 300 cc, itu sudah bisa dikatakan retensi ya. Sudah dilakukan ini, nanti kalian yang pertama alat-alatnya lagi ya, terus ini harus ada bengkok, betadin ya, terus ini sebenarnya apa nih, penjepit ini untuk menjepit penis ya. Iya. Kenapa perlu dijepit penisnya? Buat fiksasi mungkin. Bukan ya, jadi kan kalau sesuai standar kita harus melakukan lokal anestesia ya. Lokal anestesianya itu adalah menggunakan campuran dari apa? Lidocaine dan jelly ya. Jelly itu kan sebagai pelumas ya. Standarnya memang harus itu, walaupun sekarang sudah banyak yang dijual kayak lidocaine gel gitu-gitu yang sudah ada. Tapi biasanya kalau tidak ada itu, kalian boleh mencampurkan lidocaine dengan jelly ya. Nanti dimasukkan ya, bisa menggunakan spet ini atau menggunakan spet 50 cc lubang tengah. Ketika kamu masukkan nanti ini dijepit penisnya di bagian distal biar jelinya tidak boncrot. Nah, terus nanti ada spet juga, sediakan satu spet untuk fiksasi ya. Fiksasinya harus menggunakan Aquades ya, enggak boleh menggunakan NaCl ya, betik-betik gitu. Ya. Kalau menggunakan NaCl biasanya bisa terjadi malfungsi dari balonnya. Ya, banyak kejadian di rumah sakit itu karena kesalahpahaman akhirnya sering digunakan NaCl, itu banyak yang nggak bisa dikempeskan balonnya ya. Akhirnya kita perlu melakukan dipecahkan balonnya itu dengan guiding USG pakai jarum. Ya. Jadi tambah repot. Terus ini untuk fiksasi, oke? Nah, ini urin bag. Ya, ini tang buat disinfeksi ya untuk kasa. Ini yang kurang kasa sebenarnya ya. Ya sudah boleh lah. Ya, terus ada handscoon steril ya. Memang sebaiknya harus ada asisten ya, tapi kalau semisal pasiennya rame ya, memang dokternya terbatas, misalnya kamu ada di kepulauan sana ya, itu nanti kamu pakai handscoon yang non steril, yang steril, kamu siapkan dulu alatnya ya. Jadi kamu isi dulu spetnya dengan Aquades ya, kateternya kamu buka ya, ininya sudah kamu ini ya. Jadi dipersiapkan dulu, baru nanti ganti handscoon pakai lagi ya. Tapi kan kalau ujian kan sudah ada ininya ya. Nanti sudah belajar teknik tanpa singgung? Belum dong. Belum. Nggak ada contoh steril ya. Sama itu. Nah, anggap ini steril ya. Ya, jadi kamu tetap harus cuci tangan dulu ya. Cuci tangan biasanya kalau di Tramed itu cuci tangan 5 langkah ya. Gini. Oh iya, saya lupa, misalnya habis selesai kan juga harus cuci tangan kan. Nah, ya seperti itu. Ya, ini harus dibuka ya. Ini kan ada lipetannya biasanya. Kalau semisal steril, ini kamu langsung masukkan ya. Sorry. Masukkan ini kebalik. Ini kelipet ya, jadi bukan bagian dalamnya yang kamu pegang, jadi bukan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya sini ya.
Ini kan dia biasanya kelipet kok kalau kalau itu steril itu udah jadi. Nah ini kamu masukkan. Jadi jangan ini kamu pegang ini, ya nggak boleh. Ya jadi harus kamu pasang dulu satu di sini. Ini nggak akan sesusah ini kok harusnya. Karena ini handscoon-nya bukan handscoon steril. Kalau misalnya gitu ya dari dalam ya, jangan ininya kamu menyentuh. Ini kan kamu masih walaupun kamu sudah 5 langkah 3 kali ya tetap aja ya. Ini kan dari luar tidak steril yang ini. Nah ini baru pakai lagi yang ini ya. Ini kan udah steril yang kamu pegang ya, nggak apa-apa kamu pegang ini ya. Nah, seperti itu. Nah kalau yang ini kan bisa sudah diatur. Kalau nanti dokter bedah yang membukakan adalah asistennya, jadi tinggal dimasukkan ya. Oke, ya sama ini juga kalau misalnya ada ini duk bolong ya. Jadi betadinnya kamu ini di sini, oke, direndam pakai kasa, set, diambil ya, anggap aja ya. Nah ini kamu mulai dari ujungnya, dari uretranya, seret, memutar sirkular ya dari dalam keluar ya, set ya semua penisnya harus kena ya. Kalau perlu ya sak-sak nanti skrotumnya ini sampai bawah ya, pokoknya sirkular sampai sini ya. Nggak ada sih harus radius berapa tuh nggak ada ya. Yang penting semua ini tercover oleh betadine ya, karena kan toh nanti akan ditutup oleh apa namanya grup sterilnya. Ini ada diisi nah? Hah? Iya dok, harusnya diisi air. Ini kok no infusion. Ya wes. Nah biasanya nanti coba kamu googling ya, di ada tabelnya khusus ukuran kateter sesuai usia ya. Biasanya kalau lupa aku juga kadang enggak seberapa ingat ya. Misalnya kalau pada bayi usia berapa ukurannya segini ya. Kalau semisal anak usia 5 tahun sampai 10 tahun biasanya 12 French ya. Di bawah itu mungkin 10 French ya. Satuannya adalah French ya. Yang kamu lihat di sini ya. Ini satuan ini diameternya ya. French itu berapa mili? Ya, googling lari. Nah, terus ini jumlah balonnya maksimal ya. Tapi biasanya standar yang tak isi biasanya 12 sampai 15 cc ya. Nah, kalau dewasa standar apapun pasti 16 French. Ini yang paling general ya. Oke, ini kan kamu sudah isi. Isi dulu aja ini ya. Jadi kalau bisa ini sudah disiapkan ya. Nah, terus nah ini lidokain biasanya diisi dulu pakai jelly cerot ya. Ambil lidokain 1 ampul apa setengah ampul dimasukkan ke sini, bikin koktailnya kocok buat bartender surut enggak ya jangan dulu biar dulu. Ini aku biasanya gini memang ya, mantap isi dikocok-kocok gini biar dia nyampur ya. Terkadang enggak, memang kalau di luar negeri itu pakai full jelly ya, tapi karena kita negara berkembang ya, jadi biasanya aku cuman pakai misalnya 3 atau 5 saset ya, terus separuhnya pakai air aquades ya, jadi dicampur-campur aja ya biar lebih hemat. Kalau di Sutomo pun dulu sih zamanku sekolah masih ada pakai lido, tapi biasanya dieman-eman ya. Karena mahal kan, lebih murah itu. Nah ini cukupnya aja. Ini kan harusnya terlalu kecil, lalu aku lebih suka yang apa namanya, yang 50 cc lubang tengah, dia bisa lebih banyak jelinya. Jadi kamu pegang seperti ini ya, relax pak ya. Kamu kalau sudah memasukkan sesuatu di bagian uretra ini harus permisi ya.
Coba kamu sentuh-sentuh uretramu. Masih sakit, apa sih kena? Hah? Oh no. Loh ada loh banyak pasien itu yang suka masuk-masukin ke uretra. Aduh. Gus. Ada headset, ada rambut. Wah kayak kasusnya maksud kamu. Gus. Ini fetisnya. Ya, permisi ya Pak. Ya, memang agak enggak sedikit nyaman ya. Tapi tahan nafas ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, jerot. Nah, kamu pencet. Jangan masuk dulu ya, boleh lah kalau standarnya. Biasanya aku cukup pencet gini toh, tak hitung beberapa detik. Sudah, tapi kalau misalnya waktu ujian ya sudah langsung kamu angkat. Jangan di glance-nya ya, sininya ya. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, nih, begitu. Pak, pamit siap. Sudah Pen? Belum Pak. Seperti ini ya. Ini terserah sih mau ada atas mau atas bawah, yang penting dia ini ya dihitung. Kita nggak bisa mengevaluasi di sini udah sakit apa enggak ya. Kita kira-kira aja, tapi sesuaikan aja sama nanti di listnya ya. Kalau ada nanti langsung tak kirimin ke Ada. Dok, izin bertanya, berarti klemnya ini nggak dari samping ya? Soalnya di video dari samping. Boleh dari mana aja, dari atas mana bawah silakan. Ini kan rodok nyantol. Oh ya lebih bagus sih gini ya. Sama aja ya. Mana aja, yang penting dia jepit ya. Ini sudah, kamu pegang lagi ya. Nah, baru kamu masukkan kateternya ya. Masukkannya pegang yang agak deket dari ujungnya ya, jangan kayak gini. Susah manuvernya ya. Nah, terus kamu angkat seperti ini ya, tetap bilang ke bapaknya permisi, tarik nafas Pak ya. Karena beberapa kasus itu sering kali sebenarnya ndak ada masalah, prostatnya aman, uretranya bagus ya. Tapi karena pasiennya ndak rileks, ndak bisa masuk. Seperti itu ya. Nanti juga kalau misalnya ada waktu tak jelasin juga considerationnya apa, misalnya kapan kamu ndak boleh pasang kateter ya. Kalau misalnya terjadi ini ndak boleh apa, nanti tak jelasin ya. Karena yang penting semua bisa nyoba dulu. Ini dimasukkan ya. Oh iya sorry, yang sebelum tadi juga waktu cek alat dicek balonnya ya, malfungsi apa enggak. Nah, masukkan aja. Oke. Nah kemudian kamu tarik lagi, pastikan dia bisa ngembang ya, jangan udah susah-susah mau pasang kateter ternyata dia tidak bisa ngembang, copot lagi nanti ya. Ini pengecekan alat namanya ya. Oke, masukkan set cili lubang. Oh kayaknya yang dicoba pakai silikon ya, anggap aja ini 16 ya. Nah, biasanya masuk gini tuh, masuk pencet, ya, masuk pencet, ya, masuk pencet, ya. Tapi jangan bawa bilang waktu ujian, masuk pencet, sopo sih ngajari bu. Gitu. Maksudnya kalau semisal di manusia asli, karena dia nanti bisa melunyut, ya, udah kan dia ada resistensinya. Jadi biasanya kalau kamu nggak pencet gini, melunyut lagi dia, ya. Jadi ketika masuk ini, kalau aku biasanya cepet-cepetan biar nggak sakit pasiennya, surut. Ini pencet, masuk pencetnya, terus ya. Nah, pegangnya di sini aja, jangan terlalu jauh. Nah, kan dia akan begini, susah masuknya. Mana kini deh kayak retensi bro. Bisa. Anggap aja sudah ya masuk ya, nggak bisa dibuka nah. Dulu aku nggak ada gini-gini pak, pakai manekin. Bisa. Nah kalau sudah usahakan, nah ini juga yang perlu harus kalian ingat ya, prinsip pemasangan kateter harus masuk semua sampai percabangannya ketemu dengan uretra ya, meatusnya. Iya harus, jangan kayak gitu pak. Itu yang bedakan, kadang perawat tuh sering sekali belum sampai ke kandung kemih sudah
kembangkan, ya stretching uretranya, bisa keluar darah, trauma uretra, ya. Jadi harus masuk semua, ya, masuk semua, surut, mau laki mau perempuan sama, ya. Nanti juga kalian ketika koas kalau bisa harus ada pengalaman pemasangan pada kateter pada wanita, ya, paling itu wis pengalaman nih, ya. Nyucuk lubang itu harus tahu di mana tempatnya uretranya wanita itu. Baca karo iki susane bukepan terus. Ya di bawah klitoris pas, ya. Sering kali kalau kita masih tidak tahu tuh dimasukkan terus. Aku juga dulu waktu koas sempat masang gitu loh. Kok balik. Ya. Nah, ternyata masuknya ke vagina. Pantas mendesah ibu ngono. Ya, makanya harus benar-benar dicari muaranya, ya, baru kamu masukkan, ya. Nah, ini juga sama, harus dimasukkan sampai percabangannya ketemu dengan meatus uretra. Nah, ketika sudah masuk meatus uretra, baru kamu kembangkan balonnya, ya. Nah, ini dimasukkan ini, seret. Kok berat? Udah dibuka nggak sih, Cuk? Kira. Iya. Itu wes kok. Terus dibuka kan mau, buka nggak tahu ini. Itu nggak ngocah ya, memang nggak coba. Nah, intinya masukkannya seperti ini, ya. Setelah itu baru kamu tarik seret gini, ya. Sambil biasanya aku tak tarik sampai mentok untuk memastikan kalau fiksasinya sudah baik, ya. Balon ini kan tujuannya untuk fiksasi, ya. Sudah seperti setelah itu Maksudnya ditarik itu gimana? ya ditarik aja seret. Dikeluarin lagi. Iya, seret gini aja kan sudah derahan, berarti fiksasinya oke kan. Ya gini aja, ya, karena itu nanti berkaitan dengan pemasangan fiksasinya ke pahanya, ya. Kalau misalnya dia masih kamu kayak gini, ya kan cuman pendek yang bisa difiksasi, ya. Seperti itu. Jadi ini enggak, si Joninya enggak bebas, ya. Iya. Nah, setelah itu sudah dibuka, pasangkan ini dulu, ya. Nanti dia akan lihat inisial urinnya, ya, seret, ya. Nah, taruh di bawah sini nanti, atau kamu fiksasi dulu, ya. Kalau laki-laki biasanya di paha sini, ya. Pakai ini ya. Pakai plester, seret gitu, tok aja, ya. Habis itu biasanya itu ada gantungannya, ya. Kamu pasangkan gantungannya, ditaruh di bawah sini. Ya, seperti itu. Karena kalau enggak keluar, ya itu tadi bisa saja memang tidak masuk. Ya, biasanya kalau dikembangkannya di uretra, terus itu yang keluar malah darah segar, ya. Mental bleeding dia. Jadi kalau dia masuk tuh biasanya semut. Nanti kalau kamu udah sering pasang kateter tuh nanti udah bisa merasakan kamu saya udah masuk, ya, ini udah masuk bulbosa. Saat ini udah lewat prostat nih, nah, kayak gitu, ya. Memang harus sering nyoba di manusia, ya. Makanya nanti kalau wax koas ada kesempatan minta aja sama PPDS-nya, ya. Nggak apa-apa diperbudak gitu, nggak apa-apa, kamu dapat ilmu sama pengalaman, Pak. Kalau di FK lain itu koas itu jadi asisten DPJP, jadi yang visite pasien, menjelaskan pasiennya. Jadi ini pasiennya dok, ya memang dimanfaatkan sama DPJP-nya, kerjanya berat tapi jadi paham gitu loh, banyak jam terbangnya. Kalau di sini kan sudah ada BPDS, iya kan. Kalau kamu nggak aktif, yo koas mek sing penting ngono tok. Ya ketika nanti kamu sudah ada gelar dokternya tapi belum ada pengalaman dan tiba-tiba menghadapi realita, ya kamu bingung, ya. Seperti itu, jangan sampai nunggu kayak gitu, nggak enak rasanya Pak. Ketika waktu kerja kamu dokter yang seharusnya kompeten dan bisa, ternyata kamu nggak bisa ngerjakan, tuh nggak enak rasanya, ya. Oke, ada pertanyaan? Udah? Langsung aja ya, jadi coba.